Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abdurrahman dari kelas 2 DPB 2. Yang pertama, bagian-bagian konstruksi jembatan secara umum. 1. Bangunan atas, 2. Bangunan bawah, 3. Bangunan pelengkap jembatan, keempat, trotoar. Yang kedua, bangunan atas superstruktur. Struktur atas jembatan adalah bagian jembatan yang menerima beban langsung baik dari lalu lintas kendaraan, beban pejalan kaki, dan bahkan beban mati untuk selanjutnya disalurkan ke struktur bawah jembatan. Struktur atas jembatan terdiri dari gelegar-gelegar utama atau induk, gelegar melintang atau diafragma, plat lantai jembatan, peletakan atau andas, dan plat injak. Kemudian bangunan bawah substruktur. Struktur bawah jembatan adalah bagian jembatan yang memikul beban-beban pada struktur atas dan juga beban pada struktur bawah itu sendiri untuk disalurkan ke pondasi, yang selanjutnya beban-beban tersebut oleh pondasi disalurkan ke tanah dasar. Konstruksi bawah terdiri dari pondasi, abodemen, pier atau pilar. Kemudian bangunan pelengkap penahan jembatan. Fungsi utamanya untuk pengamanan terhadap struktur jembatan secara keseluruhan dan keamanan terhadap pemakai jalan. Bangunan pelengkap terdiri dari saluran drainase, jalan pendekat atau operate jembatan, talut, guide post atau patok penuntun, dan lampu penerangan. Kemudian trotoar. Trotoar berfungsi sebagai tempat berjalan bagi para pejalan kaki yang melewati jembatan agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan. Konstruksi trotoar direncanakan sebagai plat beton yang diletakkan pada samping lantai jembatan yang tertumpuk sederhana pada plat jalan. Bangunan pelengkap terdiri dari sandaran, tiang sandaran, peninggi trotoar atau curb, dan slab lantai trotoar. Terus bangunan atau superstruktur, gelegar induk atau gelegar utama yang terbentang dari titik tumpu ke titik tumpu lain yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan. Kemudian bangunan atas superstruktur, gelegar melintang atau diafragma. Komponen ini berfungsi mengikat beberapa balok gelegar induk agar menjadi suatu satuan supaya tidak terjadi pergeseran antara gelegar induk. Lanjut, bangunan atas superstruktur. Plat lantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Terus bangunan atas superstruktur, perletakan andas atau bearing pad. Komponen ini terletak menumpu pada abodemen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abodemen dan diteruskan ke bagian pondasi, penahan beban berat vertikal dan horizontal, serta berfungsi sebagai peredam getaran sehingga abodemen tidak mengalami kerusakan. Kemudian bangunan atas superstruktur. Plat injak, komponen ini berfungsi menghubungkan jalan dan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. Terus menutup bagian sambungan agar tidak terjadi kausan antara jembatan dan jalan pada plat lantai jembatan. Kemudian bangunan bawah substruktur. Pondasi. Perantara dalam penerimaan beban yang bekerja, jenis pondasi yang sering digunakan. Pondasi dangkal atau pondasi langsung, bisa disebut juga shallow foundation. Kemudian fondasi dalam atau fondasi tak langsung disebut deep foundation. Kemudian fondasi tiang pancang disebut pile foundation, dan fondasi sumuran disebut caisson foundation. Terus bangunan bawah substruktur. Abodemen atau pangkal jembatan berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan ujung dari balok gelegar induk, terdiri dari dinding belakang black wall, dinding penahan brace wall, dinding sayap wing wall, operate plat injak, approach slab, dan konsol pendek untuk jacking corbel, serta tumbuhan bearing. Lanjut, bangunan bawah substruktur. Pilar berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas pada pondasi. Terdiri dari kepala pilar atau pilar head, pilar pier, dan berupa dinding kolom atau portal. Terus konsol pendek untuk jacking corbel serta tumbuhan bearing.
Selanjutnya, bangunan pelengkap penahan jembatan. Saluran drainase berfungsi untuk saluran pembuangan air hujan di atas jembatan, terletak di kanan kiri abutmen dan sisi kanan kiri pekerasan jembatan. Lanjut, bangunan pelengkap penahan jembatan. Jalan pendekat atau oprit jembatan berfungsi jalan masuk bagi kendaraan yang akan lewat jembatan agar terasa nyaman, terletak di kedua ujung jembatan. Selanjutnya, bangunan pelengkap penahan jembatan. Talut pelindung berfungsi untuk pelindung abutmen dari aliran air, terletak sejajar dengan arah arus sungai. Selanjutnya, bangunan pelengkap penahan jembatan. Guide post atau patok penuntun berfungsi untuk petunjuk jalan bagi kendaraan yang akan melewati jembatan, terletak di sepanjang oprit jembatan. Terus, bangunan pelengkap penahan jembatan. Lampu penerangan berfungsi untuk penerangan di daerah jembatan pada malam hari dan sebagai estetika. Selanjutnya, trotoar. Pipa sandaran terbuat dari baja yang dipasang di antara tiang-tiang sandaran di pinggir sepanjang jembatan atau tepi lantai trotoar dan merupakan pembatas dari kedua sisi samping jembatan. Tiang sandaran terbuat dari beton bertulang atau baja profil, dan ada juga yang langsung dipasang pada rangka utama, gunanya untuk menahan pipa sandaran. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan untuk tugas hari ini. Maaf bila kata-kata saya atau penjelasan yang saya ucapkan ini kurang dipahami. Maaf jika banyak salah kata juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.